Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channel untuk para fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Oke, gue tuh sebenarnya di episode sebelumnya gitu ya, nanti mungkin gue kasih link di bawah. Gue pernah bahas mengenai pemain-pemain yang bisa dibeli ala-ala Football Manager setelah kita melakukan banyak penjualan gitu. Wah itu kan gue kumpulin sekitar hampir 500 juta pound lah ya. Terus siapa-siapa aja pemain yang dibeli gitu. Nah cuman kan kemarin seiring dengan berita gitu ya yang masih yang seperti gue bilang masih dikonfirmasi juga nih benar apa enggak mengenai 5 aturan transfer. Tapi yang gue pikir itu juga sebenarnya poin-poin yang masuk akal seperti yang maksimal 25, nggak ada Los Galacticos, ya sesuai dengan permainan yang udah di supervisi oleh Jason Wilcox. Si Ineos kasih nama dulu ke si pelatih nanya ngajukan dulu minta posisi mana, terus si tim technical director atau tim Ineos ngasih list nama gitu siapa yang pilih. Itu kan hal yang wajar sebenarnya. Jadi bukan gue nggak tahu apa namanya, maksudnya bukan ya kalau dibilang hoax nggak juga, dibilang masuk akal ya masuk akal juga untuk menjalankan sebuah manajemen sepak bola gitu loh. Nah kemarin kan berita mengenai Jared Brandtwaite. Nah sekarang nih gue coba bahas untuk ke pemain tengah gitu loh. Pernah gue bahas juga di episode yang mengenai penjualan pemain. Dua pemain tengah kita kan yang udah umur 32 gitu ya, Casemiro sama Eriksen besar kemungkinan akan keluar gitu ya. Casemiro kan karena emang gajinya emang cukup tinggi sih. Yang gue bilang kita bisa menghemat, Casemiro tuh 18 juta pound loh setahun. Bisa menghemat kalau kali 12 tuh bisa sampai ya kayak ya 18 juta pound setahun gitu maksudnya. Sebulannya dia seminggunya 300-an ribu, 350. Itu kan bisa menghemat banget gitu loh. Kabar bahwa ada dari Saudi mungkin sekitar 30 juta pound, ya gue rasa sih 35-40 juta pound tuh udah bagus banget dengan pemain yang dia gue bilang udah agak lambat. Padahal ya walaupun ya kalau lo ngeliat di statistiknya Premier League, si Casemiro itu masih masuk dalam 10 besar pemain bertahan yang bagus loh. Dalam arti dia blocksnya bagus gitu, tackle-nya gitu. Jadi ya tapi ya kita kan perlu regenerasi juga gitu loh. Tergantung Casemiro-nya mau apa enggak. Sama yang kedua mungkin Eriksen. Cuman Eriksen ini sih sebenarnya agak 50-50 ya. Kalau dia dipakai sebagai backup-nya Maino, oke-oke aja sih karena umur 32 kan. Udah turun juga fisik segala macem. Visi sih mungkin enggak ya. Cuma kan dia pernah interview bahwa dia kurang suka untuk tidak dijadikan starter gitu. Ya, tapi kan ini namanya persaingan kan. Ya gue sih pilih Maino gitu loh. Cuma kita lihat aja nanti di Euro 2024 gimana. Nah, ada beberapa nama-nama pemain tengah yang sedikit seliweran nih di berbagai berita-berita. Gue akan coba explore satu-satu ya. Yang pertama ada ini paling agak komoditi yang gue lihat banyak sering disebut-sebut nih, Youssouf Fofana. Jadi Youssouf Fofana ini dia dari Monaco. Kabarnya sih dia tinggal setahun lagi kontrak, jadi harga murah. Dan sepertinya Monaco berniat pengen lepas gitu. Kalau menurut data di Transfermarkt harganya itu sekitar 28 juta euro. Berarti kalau di kali pon kan sebenarnya sekitar 23-24an lah ya. 23-24 juta pound lah ya. Nah, itu masih masuk budget lah. Nah, lumayan tingginya 185. Nah, ini yang agak gue sedikit pertanyakan bahwa kalau lo boleh lihat ya. Ini ada juga gue searching di Football Manager sih. Tapi disclaimer ya, Football Manager tidak mengindikasikan kenyataan ya. Jangan terjebak dalam dunia maya. Dalam dunia gamers. Gue pemain game juga soalnya. Tapi bisa bedakan mana realita mana game. Nah, ini orang sih sebetulnya lebih ke central midfield ya. Dalam arti
ya box to box hampir sama posisinya dengan Maino gitu. Usia sih 25, usia matang ya, pas banget. Dia dipanggil timnas Prancis juga, gue juga penasaran sih pengen lihat dia di Euro. Dari sisi handling bola, attacking dia bagus gitu, tapi dari sisi defensif B aja gitu. Kalau lo lihat di SofaScore gitu, lo bisa ngelihat tuh statistiknya dia gitu ya. Walaupun gue nggak jarang sih gue ngelihat dia juga gitu, gue nggak pernah lihat ini. Secara average nilai dia sekitar 7,2, berarti nih orang konsisten gitu loh ya. Bisa untuk dipertimbangkan. Nah, ada nama kedua ini juga yang sering banget didengung-dengungkan, yaitu si Amadou Onana dari Everton. Nah, Amadou Onana ini umur masih 22, badan juga tinggi ya, 195. Nah, posisinya defensive midfielder nih. Posisi yang pas banget nih, emang kita cari nih defensive midfielder, karena kalau kita mau mengoptimalkan Kobbie Mainoo, lo lihat kan dengan adanya Amrabat yang mainnya bertempur banget gitu ya. Walaupun skillnya Amrabat sih menurut gua sih masih di bawahnya Casemiro gitu. Cuman mungkin karena dia fit dan dia enak posisinya. Nah, ini yang gue lihat defensive midfielder tuh harus diambil dulu nih. Dari Belgia, gue rasa dia masuk juga di timnas Belgia. Gue pengen ngeliat juga. Cuman kita jadi ada 2 Onana ya. Ntar kalau latihan bagian Onana, dua-dua yang nengok. Nah, harga 50 juta euro menurut Transfermarkt. Berarti kalau di sekitar 43-45 juta. Problemnya adalah ini dari Everton gitu. Kemarin episode sebelumnya kita kan pengen ambil Jarrad Bryan White ya. Kayaknya nggak sulit nih kalau ngambil 2 pemain langsung dari satu klub gitu loh. Terlebih pasti nih ya kalau kayak gini Onana pasti Amadounya ini dipatok tinggi juga nih sama Everton nih. Kurang ajar nih orang klub nih. Nah, kalau dilihat dari gue pernah main kok beberapa kali ya Everton, oke. Daya juangnya oke. Agak mirip-mirip Marwan Fellaini sih yang bisa ngerusak pertahanan, badan tinggi besar gitu. Kalau menyerang bisa jadi target man. Nah, itu tuh Amadou Onana. Emang Everton ya demen deh pemain-pemain kayak gini kayaknya. Secara skill oke aja, tapi secara defensif lebih bagus karena mungkin dia defensive midfielder ya. Secara tackling oke, mungkin kalau main-main bola-bola atas si Everton kan suka main-main long ball. Nah, cuman ini gue agak sedikit ragunya adalah dia pernah cedera cukup panjang, hampir sebulan gitu loh. Ini lagi yang mesti kita hindarin nih, pemain-pemain injury prone kayak gini nih ya. Bisa jadi masuk list, tapi gue nggak begitu yakin sih, mungkin sekitar 20-30% lah. Pemain berikutnya ini ada nama Joe Gomez. Nah, ini kan udah terbukti juga di Liga Inggris, main di Wolverhampton. Dia dipanggil tim nasional Brazil di Copa America. Tapi dia lebih ke center midfield ya. Tapi dia dipanggil timnas Brasil untuk ngegantiin Casemiro. Gue agak bingung juga sih. Kalau pikir-pikir sebenarnya ya mending Casemiro sih. Usia masih 23. Terus gue lihat di ini sebentar, Joe Gomez. Nah, gue lihat statistiknya oke, dia secara defensif malah lebih bagus daripada Yusuf Fofana secara ini. Cuman apakah dia posisinya sama dengan Mainoo? Sepertinya iya, tapi agak murah. 35 juta euro, ya sekitar 30 juta pon ya. Masih oke lah, masuk akal lah. Cuman gue ngelihat di rating lah ya, rating main, dia nggak stabil gitu, nggak konsisten. Pernah bahkan di bulan-bulan awal tahun kemarin permainannya jelek banget gitu loh, sampai di SofaScore kasih nilai dia tuh 3 gitu. Nah, jadi ini yang agak gue ragukan nih, karena masalah konsistensi kan penting banget di liga gitu loh, apalagi di kompetisi Liga Inggris kan. Jangan sampai kita beli kucing dalam karung lagi gitu loh, pemain-pemain yang gak konsisten itu kan yang susah gitu. Tapi kalau mungkin mau jadi backupnya Mainoo ya bisa-bisa aja, opsi murah sih. Nah, ada satu nama lagi yang gue agak sedikit under radar, cuman gue agak kepikiran karena gue nyari-nyari juga sih di Football Manager, gue cari-cari di berbagai literasi gitu ya. Ini ada, nah gue sih benar agak suka pemain-pemain Skandinavia. Pemain Skandinavia tuh
Kalau di Liga Inggris bagus. Victor Lindelof aja gue nggak ngerti kenapa ya. Dia tuh visinya bagus untuk penyerangan, tapi dalam bertahan tuh agak kurang gitu loh. Biasanya kan back ini kan agak mantap gitu ya. Nah, ini pemain timnas Denmark juga nih, dari Denmark juga masuk di tim nasional dari Sporting Lisbon. Nah, namanya Morten Hjulmand. Ya, begitulah, umurnya 24, oke, masih masuk kriteria lah ya. Defensive midfielder, mainnya di Sporting Lisbon. Harga nggak mahal, 30 juta euro, berarti sekitar 26 juta pon ya, tambah-tambah add-ons dia 35 masih masuk lah. Gua rasa Sporting Lisbon oke. Ini pemain bisa jadi defensive midfielder, bisa jadi central midfielder, ya, bisa jadi attacking midfielder. Nah, ini pemain-pemain kayak gini nih yang kita butuh nih, yang bisa apa ya, double position gitu lah, bisa di berbagai position gitu. Oke, kalau ngelihat dari statistik ininya, apa namanya, gue lihat di SofaScore. Oke, secara defensif dia belum sebagus Amadou Onana, nggak beda tipis lah ya. Tapi secara midfielder, tackling, nah itu bagus dia. Ini yang kita butuhkan nih. Apa namanya, high pressingnya bagus. Nah, kita kan butuh yang kayak gini-gini. Terus menurut rating selama setahun ini dia 6,99, agak stabil sih. Ini bisa jadi under radar, tapi terus kita kalau ngambil pemain-pemain Sporting kan kayaknya agak bagus-bagus ya gitu ya. Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes gitu. Bisa jadi nih, jadi satu ini. Gue pengen lihat dulu dia ntar di Euro 2024 ya. Dia tuh di Euro 2024 Denmark tuh, ini sebenarnya gue neraka loh nih. Denmark, Serbia, Slovenia, England. Nah, coba deh tuh para penggemar timnas Inggris. Tuh isinya Battle of Number 9 tuh. Ada Harry Kane, Benjamin Sesko di Slovenia, Højlund di Denmark, Vlahovic di Serbia. Kita pengen lihat tuh. Ya, jadi gue pengen lihat juga sih, tapi ini under radar nih. Bisa jadi kalau Ten Hag jeli itu ya, dia lihat ini kayaknya bisa dipakai sih. Ya, Morten Hjulmand. Nah, mungkin ini agak di luar lagi kriteria yang ada gitu ya, yang mungkin udah pernah gue bahas di yang episode pembelian. Itu ada nama yang udah teruji sih di Liga Inggris, João Palhinha, Portugal. Nah, mungkin Bruno Fernandes gitu ya, atau Dalot dengan Portugal connection-nya, agent Portugal bisa agak sedikit ngobrol-ngobrol gitu ya. Harga 55 juta euro ya, sekitar 50 juta pon. Dia nomor 1 di statistik Premier League tackle. Nah, ini kita butuhkan nih. Jadi dia benar-benar fighter nih. Usia sih memang udah 28 gitu loh. Tapi ya kalau emang cocok dengan tema skimnya si Ten Hag, bisa jadi rotasinya. Ya kalau Amrabat dipermanenkan bisa jadi rotasi. Tapi kalau nggak ada, gue rasa dia cocok. Karena skillnya gue bilang nggak beda jauh kok sama Amrabat gitu. Gue pernah lihat juga dia beberapa kali nonton Fulham gitu loh. Oke lah gitu loh untuk Fulham ini kan gak bagus dalam penyerangannya doang kan. Terus kalau gue search di si apa namanya, SofaScore, ini dia oke ya. Secara defensifnya the best, hijau 90 men. Midfieldernya juga. Ini kalau kita mau ambil di atas 25 lah ya. Ya menurut gue sih gak apa-apa lah. Gak terlalu bahas investasi di pemain muda semua juga. Ini jadi, kalau gue bilang sih 70-80% nih gue bilang harus diambil nih. Ya, tacklingnya, positioningnya, dan plus ininya aja sih. Average rata-rata oke-nya, boleh konsisten ya. Sekitar 7.13 rata-ratanya. Sempat cedera, tapi abis itu gak ada dengar kenapa cedera lagi. Menurut gue oke, bisa jual Palhinha. Nah yang ke satu lagi mungkin agak-agak di atas ini, João Neves dari Benfica. Cuman ininya bagus sih katanya sih. Gue juga belum lihat, gue pengen lihat juga sih. Ya kalau lihat di YouTube doang sih lo nggak bisa jadi referensi ya. Tapi banyak referensi juga bilang dia bagus, harganya 45 juta euro. Cuman belum terpuji nih di klub
di Liga Inggris. Ini agak gue takut, dia takutnya butuh adaptasi lagi kan, 6 bulan minimal lo butuh adaptasi. Nah satu lagi, oh ya posisi sama defensive midfielder, ya tukang gaprak juga lah intinya ya. Kalau lihat di SofaScore dia ini cuman Benfica, kita beli pemain-pemain Benfica kayaknya banyak yang kurang bagus ya. Hah? Si malah Manchester City dapat pemain Benfica bagus tuh, si siapa? Rodri ya. Nah, ini si Ederson tuh Benfica tuh, kipernya Manchester City. Secara defensif masih belum sebagus Palinha. Dia bagus dalam long ball, high pressing oke. Nah, stabil. Nilai stabilnya oke nih. Ada yang bilang katanya, waktu pernah gue baca tuh, tingginya nggak tinggi-tinggi banget. Lo pikir Golo Kante setinggi apa? Bisa tuh dia menjadi pilar utama Chelsea dan menguasai Liga Inggris gitu. Nah cuman ini tuh kalau nggak salah si Benfica patok harga tuh agak gede, 100 juta. Gue berpikir rilis clause-nya, gue pikir untuk apa ya dia taruh 100 juta investasi di pemain muda yang banget ini, yang pasti dia akan adaptasi lagi sekitar 6 bulanan gitu. Ya kalau dipantau dulu oke lah ya. Nanti kalau misalnya mungkin MU udah pada level konsistensi, dia bisa di Liga Inggris konsistensi dengan uang mungkin udah mulai banyak, ya gue rasa sih mungkin bisa ya. Umurnya masih 19 tahun kok gitu loh. Beda posisi sih, beda sama Maino. Nah yang terakhir ya ini kembali lagi Frenkie de Jong. Harganya kalau di transfer sih udah turun 70 juta euro, kalau dikali-kali kan 60 juta. Cuman kan si Frenkie de Jong ini permasalahannya ini ya, gaji kan. Cuma kan gue udah pernah bahas tuh kalau masalah gaji, paket remunisasi gitu ya, itu sebenarnya bisa diakal-akalin gitu loh. Mungkin kalau gaji dia 600.000 pon di Barca, oke lah gue bayar lo 300.000 pon, sisanya gue pakai lo bonus gitu, sistem bonus bisa aja kan. Umurnya 27, cuman ya oke, kalau secara defensif nggak jelek, dia nggak begitu oke lah ya, karena dia kan tipenya tipe yang flamboyan gitu ya, bener-bener holding midfielder lah. Nah terakhir dia agak cedera banget nih. Tapi yang gue agak sedikit pengen penasaran sama dia, kalau misalnya Ten Hag masih diperpanjang, oke Ten Hag mau main kayak apa sih kalau ada dia gitu loh. Gue pengen lihat aja gitu. Dia tuh sampai beberapa kali di interview kan dibilang, ya kalau ada De Jong sama Casemiro sih oke nih tim, oke lah. Menir Ten Hag, gue pengen lihat deh sebenarnya mau pakai dia kayak gimana sih gitu loh. Gue penasaran aja sih tuh. Kalau Barca mau jual di 60 atau 55 ya udah beli dulu deh gitu loh. Jadi gue pengen penasaran juga si Ten Hag ini mau kayak apa sih, apa langsung nih begitu ada Frenkie de Jong permainan lu luar biasa banget gitu ya, gue penasaran gitu loh. Jadi itu aja sih beberapa list. Kalau ada yang punya ide atau nama gitu lo searching, mungkin ada yang main FM juga atau yang lo searching di Transfermarkt, di Google, atau lo pernah nonton siapa pemain yang kira-kira cocok, lo harus juga lihat ya kayak tadi gue ya, mitigasi risikonya ya, dia cedera injury prone apa enggak, penampilannya konsisten apa enggak, apakah dia dari Liga Inggris, ingat butuh adaptasi. Nah kayak gitu berpikir logis dan sistematisnya kalau jadi penonton United Identity dan jadi fans Manchester United. Oke, jadi silakan di share, like, dan subscribe video ini. Boleh di komen juga pemain-pemain mana atau pemain tengah. Sampai jumpa lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channel untuk para fans Manchester United yang selalu berpikir logis serta sistematis. Sampai jumpa.